Oke teman-teman, kembali lagi di channel tutorial gado-gado ya. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial dasar untuk penggunaan Microsoft Word bagian 2 ya, untuk pemula maupun tingkat lanjut. Maka dari itu jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan tutorial baru dari saya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini saya tetap masih menggunakan Microsoft Word versi 2010. Di bagian pertama kemarin saya telah menjelaskan di menu file, di bagian submenu file, kemudian di home juga beberapa. Di menu home ini akan saya lanjutkan yang kemarin, yaitu di editing di sini. Untuk icon find ini adalah untuk mencari teks yang sudah diketik di lembar kerja Microsoft Word. Contoh, di sini saya memiliki teks seperti ini. Nah, jika kita mau mencari teks, seumpamanya ini lembar kerjanya sudah penuh dengan tulisan, maka gunakan icon find untuk mencari kata kuncinya. Contoh seperti ini. Di sini saya mau mencari word, maka tinggal ketik di sini word. Kemudian jika ingin mencari kata gado-gado, kita tinggal ketik saja, maka langsung kata yang berkaitan dengan kata gado-gado maka akan terblok sendiri. Kemudian di replace ini adalah untuk mengganti kata. Contoh seperti ini, gado-gado. Di replace akan mereplace menjadi kata aku. Maka di sini, maka semua kata gado-gado yang ada di lembar kerja teks Microsoft Word akan berubah menjadi aku. Contohnya replace. Nah, kata gado-gado yang semula di sini maka akan berganti dengan kata aku. Kemudian jika di replace all, maka semua kata-kata yang ada gado-gadonya yang mengandung kata gado-gado maka akan menjadi aku semua. Seperti ini. Nah, jadi semua kata gado akan berubah aku. Kemudian di icon select di sini untuk menyelect objek yang tidak bisa diselect di sini, maksudnya diseleksi oleh kursor, maka bisa menggunakan menu select di sini. Select objek ini untuk menyeleksi objek gambar ya. Kemudian di menu insert, di menu bar insert di sini berguna untuk memasukkan sesuatu ke lembar kerja Microsoft Word. Contoh di sini cover page. Di sini cover page ini digunakan untuk membuat cover seperti cover skripsi, makalah, dan lain-lain. Bisa kita gunakan cover page seperti ini contohnya. Kemudian page blank ini untuk membuat kertas kerja baru Microsoft Word seperti ini. Kemudian page break ini adalah untuk langsung menyalin kertas kalimat yang ada di kertas kerja Microsoft Word. Contoh, kursor kita taruh sini, kemudian kita pencet icon page break, maka langsung akan berpindah ke page 2 seperti ini. Kemudian di bagian tabel di sini digunakan untuk menginsert tabel seperti ini. Digunakan untuk membuat tabel. Kemudian di picture di sini berfungsi untuk
memasukkan gambar yang ada di luar lembar kerja Microsoft Word. Kemudian clip art sama, hampir sama. Clip art, memasukkan clip art ke kertas kerja. Kemudian shape ini memasukkan garis, kotak persegi, oval, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, kita akan memasukkan panah 4. Kemudian di smart art, di chart ini adalah digunakan untuk membuat grafik, biasanya langsung berhubungan langsung dengan Microsoft Word Excel untuk data-datanya seperti ini. Contohnya kita menggunakan line, kalau batang di sini kolom, kalau line di sini. Contoh seperti ini, kita menggunakan line. Nah, untuk mengisi data-data yang ada di Microsoft Word, di sini kita harus merubahnya di Microsoft Word Excel-nya. Jadi data kategori 1 di sini 4,3, maka letaknya di sini. Kemudian di series 2 ini yang merah di 2,4 di sini. Kemudian seri 3 ada di 2. Pas di 2 ya, Bos. Jadi jika ingin merubah kategori data di kategori 1, maka harus merubah di Excel-nya. Seperti ini, contoh 4,5, maka berubah. Seri 1 ada di 45. Kalau 4,5 menggunakan titik, maka berubah di 4,5. Begitu juga seterusnya ya. Kemudian di menu insert, di screenshot ini digunakan untuk mengcapture lembar kerja Microsoft Word, sama dengan screenshot di HP. Kemudian bookmark, cross reference, di sini biasanya jarang digunakan. Kemudian header ini berfungsi untuk membuat header kepala lembar kerja Microsoft Word seperti ini. Teks judulnya seperti makalah. Maka semua lembar kerja Microsoft Word di page 2 maupun di page selanjutnya, maka otomatis akan ada kata makalah. Kemudian di footer ini di bawah, sama seperti header, fungsinya sama. Jika menggunakan footer, maka untuk page selanjutnya akan otomatis ada. Kemudian di text box di sini berfungsi untuk membuat teks, namun di dalam area tersendiri. Seperti ini contohnya. Draw text box. Ini berfungsi untuk membuat alamat, nama, dan lain-lain, tapi di dalam kotak tersendiri. Kemudian di word art ini berfungsi untuk membuat style di tulisan. Contohnya seperti ini. Maka tutorial aku ini berubah tulisan menjadi lebih keren dari yang sebelumnya. Kemudian di menu date and time ini berfungsi untuk menentukan tanggal. Kemudian equation di sini berfungsi untuk menulis rumus, seperti rumus matematika dan lain-lain. Kemudian simbol ini untuk insert simbol seperti sigma, kemudian seperti add, lebih besar dari, sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian di beta, jari-jari, key, dan lain-lain. Oke bosku,
Sekian dulu tutorial dari saya, tutorial gado-gado di sini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pembelajaran tutorial dasar Microsoft Word part 3-nya. Yaitu saya akan menjelaskan di submenu page layout. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.